Dengan mata yang berkaca-kaca, Mako pun meninggalkan ruangan tersebut. Beckett tak terima dengan keputusan Pentakos karena dia merasa kalau Mako adalah kandidat terkuat untuk menjadi co-pilot dirinya. Dan Beckett pun tahu alasan Pentakos melarang Mako mengendarai Jagger adalah bahwa saat kejadian masa lalu, Pentakos menyelamatkan Mako dan merawatnya sampai Mako tumbuh dewasa, karena Pentakos takut kehilangan Mako. Saat Pentakos berjalan meninggalkan ruangan, Beckett menarik tangan Pentakos dan hal itu membuat Pentakos marah dan mengancam akan mengirim Beckett kembali ke tempat pembangunan dinding anti kaiju. Dan Beckett pun jiper. Terlihat Tendo yang sedang memakan donat melihat termografik yang bergetar dan alarm kemunculan kaiju pun berbunyi. Kali ini kaiju yang muncul adalah kategori 4 dan seluruh pilot Jagger berkumpul di ruang utama. Pentakos memberi arahan ke semua pilot Jagger kecuali Beckett dan Mako. Mereka berdua tidak diperkenankan ikut bertarung. Semua Jagger pun berangkat menuju lokasi kaiju. Kali ini mereka melawan kaiju yang ukurannya lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dua Jagger maju ke depan, sementara Jagger Striker menjaga di belakang dua Jagger lainnya. Di waktu yang sama, Hannibal Chow menanyakan kenapa Dr. Newton menginginkan sekali otak kaiju. Dr. Newton memberitahu Hannibal Chow rencana dia yang ingin melakukan kalibrasi dengan otak kaiju, dan telah melakukannya sebelumnya. Saat Hannibal Chow mengetahui hal tersebut, Hannibal Chow marah karena itu adalah hal yang sangat membahayakan. Dia menjelaskan bahwa setelah melakukan hal tersebut, Dr. Newton akan dicari dan menjadi incaran oleh kaiju. Karena Hannibal Chow pun pernah melakukan itu sebelumnya. Kembali ke scene robot Jagger melawan kaiju. Striker yang melihat Jagger Typhon dan Thermo Alpha yang kesulitan melawan kaiju meminta ke markas untuk membantu dua Jagger tersebut. Dan saat Jagger Striker berlari mendekati mereka, monster kaiju yang lain pun muncul dan mengalahkan Jagger Typhon dan Thermo Alpha. Saat Striker akan menembak dengan misil andalan mereka, kaiju yang lain mengeluarkan kekuatan yang bisa mematikan listrik. Dan hal itu membuat mesin Jagger Strike pun mati dan juga mematikan seluruh listrik yang ada di pos dan kota. Beckett pun meminta izin ke Pentakos untuk ikut bertarung, karena hanya Gypsy Danger yang bisa beroperasi dikarenakan Gypsy Danger dijalankan dengan tenaga termonuklir. Di sisi lain, terlihat Chuck dan Hurst keluar dari ruang pilot dan menembakkan flare gun ke mata kaiju. Dan hal itu membuat kaiju itu hampir menyerang mereka berdua, sesaat sebelum Gypsy Danger datang untuk menolong mereka berdua. Pertarungan yang sengit pun terjadi, tapi Gypsy Danger berhasil mengalahkan kaiju tersebut dengan menembakkan plasma cannon ke kaiju tersebut dan membuat kaiju itu mati. Di saat yang bersamaan, kaiju yang lain pun pergi ke kota untuk mencari Dr. Newton yang sedang bersembunyi di dalam bunker pengungsian. Kaiju itu pun berhasil menemukan Dr. Newton dan akan membunuhnya. Tapi di saat yang bersamaan juga, Gypsy Danger datang. Dan pertempuran kedua melawan kaiju pun dimulai lagi. Gypsy Danger berhasil memotong lidah dan ekor kaiju tersebut. Lalu kaiju itu membawa Gypsy Danger terbang. Saat sudah sampai di batas atmosfer, Gypsy Danger memotong sayap kaiju itu dan kaiju itu pun mati. Tapi sayang hal itu membuat Gypsy Danger kembali jatuh ke bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi Beckett tak kehabisan akal. Beckett mengeluarkan tenaga termonuklir terakhir yang tersisa yang ada di dada Gypsy Danger untuk meminimalisir benturan saat jatuh ke tanah. Dan mereka pun berhasil mendarat dengan aman sentosa. Di saat yang sama, saat semuanya sudah aman, Dr. Newton kembali menemui Hannibal Chow untuk menagih otak kaiju yang dia janjikan. Hannibal Chow dan anak buahnya pun mulai bekerja untuk mempreteli organ-organ kaiju dengan masuk ke dalam tubuh kaiju yang sudah mati. Tapi ternyata tak disangka kaiju kedua yang dikalahkan Gypsy Danger ternyata sedang hamil. Parahnya lagi, bayi kaiju itu keluar dari tubuh induknya dan mengejar semua orang yang ada di situ dan memakan Hannibal Chow.
gone. Scene berpindah ke pos program Jaeger, di mana terlihat semua orang sangat senang dan bangga dengan keberhasilan Mako dan Beckett mengalahkan dua kaiju sekaligus, tidak terkecuali dengan Pentakos. Pentakos datang dan memuji apa yang mereka lakukan, tapi pada saat dia sedang berbicara, tiba-tiba ada darah yang keluar dari hidungnya. Beckett pun bertanya kepada Pentakos, kenapa dia tidak memberitahunya jika ia sedang sekarat. Pentakos pun menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena Pentakos terlalu lama mempiloti Jaeger sendirian, yang mengakibatkan dirinya terpapar radiasi. Dan karena itu, dia sudah tidak bisa lagi mengendarai Jaeger karena bisa mengakibatkan dirinya mati. Di saat mereka sedang mengobrol, Tendo pun menghubungi Pentakos dan memberitahu jika ada kaiju lagi yang keluar dari portal dimensi. Kaiju dengan kategori 4 yang artinya kaiju ini lebih besar dari yang sebelumnya, tapi ada yang aneh dengan kaiju ini karena kaiju ini hanya berjaga di portal dimensi dan tidak pergi kemana-mana. Pentakos pun memerintahkan Tendo untuk menyiapkan Gypsy Danger dan Striker. Di lain scene, Dr. Newton dan Herman mencoba melakukan kalibrasi dengan bayi kaiju tadi. Mereka berhasil mendapatkan informasi lagi tentang kaiju. Kemudian scene diperlihatkan bahwa Pentakos akan menjadi pilot, karena ayah Chuck yaitu Hertz mengalami cedera sehingga ia tidak bisa mengendalikan Jaeger. Bisa dibilang misi Pentakos kali ini adalah misi terakhirnya, mengendarai Jaeger, atau bisa dibilang misi ini menjadi misi bunuh diri. Mereka pun bergegas dan mempersiapkan tugas terakhir mereka untuk mengebom portal dimensi. Chuck pun melakukan perpisahan dengan ayahnya, sementara Mako dan Beckett sudah siap bersama Gypsy Danger. Gypsy Danger dan Striker pun berangkat ke dalam lautan untuk menuju portal dimensi. Saat berada di dalam laut, di sini mereka diberitahu kalau ada kaiju kategori 4 yang sudah menunggu mereka. Kaiju-kaiju tersebut diberi nama Scanner dan juga Raiju. Dan ketika hampir memasuki portal, langkah mereka terhenti bersamaan dengan Newton dan Herman yang juga sampai di markas. Di sini Newton mengatakan kalau mereka nggak bisa memasuki portal begitu aja, karena lubang ini pada dasarnya hanya mengetahui sistem genetik kaiju. Di portal tersebut, kayak ada semacam pendeteksi, jadi mereka butuh bagian tubuh dari kaiju untuk bisa masuk ke dalam portal tersebut. Namun tiba-tiba seekor kaiju terdeteksi sedang menuju keluar ke arah Gypsy dan Striker. Kaiju ini merupakan kaiju kategori 5 dan yang paling besar yang pernah mereka hadapi. Setelah keluar, kaiju kategori 5 ini lalu berhadapan dengan Striker. Sementara itu, secara tiba-tiba Gypsy Danger diserang oleh dua kaiju yang di awal, sehingga menyebabkan tangan kanan Gypsy Danger terputus. Meskipun hanya menggunakan tangan kirinya, Gypsy Danger masih bisa melukai satu kaiju. Dari arah berlawanan, satu kaiju yang lain berenang dengan kecepatan tinggi ke arah Gypsy Danger. Namun dengan sigap Gypsy Danger membelah kaiju tersebut menjadi dua. Sementara itu Striker sedang dalam posisi terpojok ketika dua kaiju menyerang secara bersamaan, sehingga menyebabkan Striker tidak bisa melakukan lompatan ke dalam portal. Maka dari itu, Pentakos memerintahkan Gypsy Danger untuk memasuki portal dan meledakkan inti reaktor nuklir yang dimiliki oleh Gypsy Danger. Karena Gypsy Danger memiliki reaktor nuklir yang menggerakkannya, jadi Gypsy Danger tidak perlu membawa bom seperti yang dibawa oleh Striker. Karena sudah terkepung, Striker lalu memutuskan untuk melakukan misi bunuh diri menggunakan bom yang mereka bawa, sehingga dua kaiju itu diharapkan bisa hancur. Ledakan besar pun terjadi, yang pada akhirnya menghancurkan Striker bersama dengan dua kaiju. Setelah itu, dengan menggunakan bangkai kaiju, Gypsy Danger berupaya untuk menyelesaikan misi mereka. Namun rupanya satu kaiju yang berkategori 5 belum mati. Karena ada kaiju yang lebih besar untuk digunakan, Gypsy lalu melompat dan membawa kaiju itu bersama mereka masuk ke dalam portal. Dan mereka pun berhasil menembus portal dan memasuki sebuah dunia yang diberi nama Untever. Karena akan kehabisan oksigen, Beckett lalu mengirim Mako keluar menggunakan kapsul penyelamat, sementara dirinya mencoba masuk lebih dalam lagi. Karena sistemnya rusak, Beckett pun mau nggak mau harus menggunakan cara manual agar reaktor nuklir dapat diledakkan. Dan Beckett akhirnya berhasil mengaktifkan reaktor nuklir tersebut. Beckett hanya punya waktu kurang dari 60 detik sebelum semuanya hancur. Dan ketika Gypsy Danger sampai di dunia kaiju, ledakan besar pun terjadi dan membuat tempat tersebut hancur berantakan, dan portal pun berhasil ditutup. Di tengah laut, kapsul milik Mako berhasil sampai ke permukaan dengan selamat, kemudian disusul kapsul Beckett. Mako dengan cepat membuka kapsul tersebut, namun setelah dibuka tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Beckett, dan Mako pun menjadi panik. Setelah beberapa saat kemudian, Beckett pun kembali bernafas. Misi mereka berhasil. Portal kaiju berhasil ditutup dan kiamat pun berhasil dihentikan untuk sementara.
dan Pacific Rim pun tamat. Dan itulah film Pacific Rim. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching, ciao, peace out.